Halo ITERA Friends, selamat datang di Halo ITERA, program ITERA TV yang mengangkat informasi terupdate seputar Institut Teknologi Sumatera dengan menghadirkan narasumber, pimpinan yang juga tokoh-tokoh penting di Institut Teknologi Sumatera menjadi media menyapa sivitas akademika ITERA. Bersama saya Rudiansa, pada episode perdana Halo ITERA kali ini kami menghadirkan narasumber yang sangat spesial yaitu orang nomor satu di Institut Teknologi Sumatera, yaitu Bapak Rektor ITERA Profesor Dr. Ing. Dr. Andes Insinyur Mitra Jamal IPU. Selamat datang di studio ITERA TV Pak Rektor. Selamat datang, halo Itra Friends. Terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan Halo ITERA. Apa kabar nih Pak Rektor? Alhamdulillah sehat walaupun dalam kondisi sekarang udah mulai endemik kayaknya, Oh endemi iya ya. Pak. Dalam kondisi ini alhamdulillah diberi Allah kesehatan. Itu yang paling penting. Alhamdulillah. Siap. Sepertinya di tengah aktivitas yang pastinya padat sebagai seorang rektor, Pak Rektor selalu tampil sehat dan fresh, bugar seperti itu Pak. Apa Pak eh, tipsnya untuk sivitas akademika ITERA dan ITERA Friends supaya kita tetap sehat di tengah pandemi COVID ini? Iya, jadi saya punya prinsip bahwa tubuh itu juga punya hak untuk dijaga. Nah, jadi kalau kita ingin tubuh kita segar, maka tubuh itu harus selalu digerakkan. Nah, ini adalah olahraga. Salah satu yang sekarang ini memang mungkin dari dulu juga saya memang senang sekali olahraga. Ditambah dengan kondisi sekarang ini, maka saya usahakan setiap hari itu bergerak. Jadi kalau biasanya saya ya lari pagi. Wah, lari pagi ya, Pak. Di Iya. mana biasanya Pak Rektor kalau lari pagi? Nah, kalau di kampus ya itu tempat paling favorit di Lampung, ya Embung A. Wah, di Embung A. Jadi kalau Ya, ITERA Friend mau olahraga bareng Pak Rektor bisa di Embung A ya, Pak Rektor ya. welcome, welcome. Oke, baik Pak Rektor. Jadi itu tadi tips sehat ala Pak Rektor adalah dengan tetap bergerak atau berolahraga seperti itu. Baik Pak Rektor, mungkin kita langsung ke topik pembahasan kita pada episode perdana Halo ITERA ini. Ya, Sebagaimana kita ketahui, selain memiliki moto Smart, Friendly, and Forest Campus, ITERA juga mempunyai tagline ITERA untuk Sumatera. mm-mm. Sebetulnya apa yang melatar belakangi ITERA untuk Sumatera dan sejauh mana program ITERA untuk Sumatera itu dilakukan di ITERA, Pak? Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi memang ITERA itu didirikan oleh pemerintah. Visi misinya itu adalah untuk menyiapkan SDM untuk Sumatera, untuk Indonesia khususnya Sumatera. Jadi memang uh, tugas pertamanya itu adalah bagaimana menyiapkan SDM di Pulau Sumatera untuk sains dan teknologi. Dan ini memang ITERA itu yang pertama dan satu-satunya baru sampai saat ini perguruan tinggi negeri sains dan teknologi yang ada di Sumatera. Jadi itu visi misinya, tupoksi kita. Kalau dilihat di dalam visi misi itu adalah khususnya untuk pengembangan SDM di Sumatera. Nah itu, oleh karena itu memang program-program di ITERA, prodi yang di ITERA itu memang kita kembangkan adalah prodi yang memang untuk menjawab permasalahan yang ada di Sumatera. Nah itu sebabnya kita mendirikan banyak prodi yang memang mungkin khusus spesifik permasalahan Sumatera, makanya kita buka. Ya, misalnya sekarang ini Sumatera ini masalah transportasi. Ya, Sumatera itu cukup luas, cukup panjang dari Sabang sampai Lampung itu cukup panjang. Nah, salah satunya adalah mau tak mau kita perlu kereta api. Ya, kereta api itu bisa mengangkut barang dalam jumlah besar, ya, dan bebas hambatan. Makanya itu mau tak mau. Jadi walaupun sekarang mungkin kereta api baru sedikit, tapi ke depan saya yakin nanti pemerintah juga akan mengembangkan transportasi kereta api. Sekarang memang lagi sedang dikembangkan adalah untuk kendaraan ya. Iya. Kendaraan itu jalan tol. Ya, jalan tol memang itu satu ya, tapi uh, pendukungnya yang utama untuk hasil bumi dan sebagainya itu memang kereta api. Nah, itu salah satunya. Kita buka prodi kereta api, teknik Iya. kereta api. Kemudian, nah sekarang kita juga membuka prodi lain, misalnya permasalahan ke depan itu adalah masalah 4.0. Nah, kami di ITERA sekarang sudah mengantisipasi. Kita buka namanya uh, prodi namanya Science Data. Sains data. Ya, itu masuk dalam 4.0 Science Data karena memang
mau tak mau ke depan kita akan bekerja dengan data yang jumlahnya luar biasa besarnya. Nah itu ya, dan itu satu ilmu tersendiri. Nah kemudian kita juga sekarang melihat bahwa permasalahan sekarang masalah banjir ya, dan masalah kekeringan itu masalah pengelolaan air ya, pengelolaan air. Nah maka kita bentuk buka prodi namanya tata kelola air ya, dari bagaimana mendapatkan airnya, kemudian bagaimana menyalurkannya, bagaimana mendistribusikannya itu. Dan yang pertama di Indonesia itu sepertinya Yang Pak pertama Rektor. di Indonesia ya. Ya, jadi memang itulah. Jadi ITERA mengembangkan prodi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan Sumatera. Nah, itu ITERA. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita bangun prodi-prodi yang memang terkait. Yang kedua tentunya kita mengembangkan sarana prasarana untuk mendukung ini. Ya, jadi tiap-tiap prodi mungkin punya alat-alat khusus yang diperlukan, dan itu yang kita siapkan. Ya, yang ketiga kita juga membuat namanya KK, kelompok keahlian atau kelompok keilmuan. Ya, jadi tiap-tiap permasalahan itu ada satu tim atau kelompok yang khusus membahas permasalahan itu. Itu ada di masing-masing program studi. Nah, untuk lintas pengetahuan ya, lintas ilmu itu kita kembangkan yang namanya Pusat Riset dan Inovasi. Kita kenal sebagai Purino. Purino ya. Ya, Purino. Nah, ini Purino ini misalnya ada Purino Perkeretaapian. Dan ini lintas prodi. Tapi memecahkan permasalahan yang ada di pengembangan perkeretaapian misalnya. Atau terakhir kita buka Purino Metropolitan. Ya, ini sejalan dengan perkembangan Sumatera. Ya, kita nanti kota-kota Sumatera akan berkembang menjadi besar, menjadi kota metropolitan. Ya. Nah, ini perlu ya orang yang paham di sini. Nah, kita sudah mengantisipasi. Ya, ada Purino Metropolitan, ada Purino Big Data, Purino kecerdasan buatan, Purino mitigasi bencana dan deteksi dini kebakaran hutan. Ini permasalahan yang ada di Sumatera. Nah, sesuai kebutuhan Sumatera. Ya, kita menjawab. Kemudian kita untuk itu juga apalagi ya, kalau kita mau bekerja kan kita perlu kerjasama. Jadi kami membuka kerjasama dengan seluruh provinsi, kabupaten, kota yang ada di Sumatera. Nah itu, jadi dengan ini kita satu prodinya kita kembangkan, jadi ilmunya berkembang. Yang kedua, kita membuat pusat riset yang untuk menangani masa-masa tertentu. Dan ketiga, kita buka kerjasama dengan Pemda, Pemkot, dan Pemprov. Nah, jadi semua jalan ini yang mendukung ini menjadi satu kesatuan. Nah, itu yang kami lakukan. Baik, jadi tagline ITERA untuk Sumatera memang benar-benar ITERA lakukan ya Pak, dengan berbagai upaya tadi, program studi, kemudian juga pusat riset dan inovasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Pulau Sumatera itu tadi. Selanjutnya Pak Rektor, sebagai perguruan tinggi negeri yang masih tergolong baru, tahun ini berusia 8 tahun ya Pak Rektor, Institut Teknologi Sumatera. Akan ya, belum akan. Di Oktober nanti ya Pak Rektor. Iya, baru 7,5 gitu. Tetapi sebagai perguruan tinggi negeri yang masih tergolong baru, banyak pihak yang menilai ITERA sangat progresif Pak Rektor dalam hal pembangunan infrastruktur, terutama pendukung perkuliahan, kemudian juga kepeloporan seperti ITERA telah memiliki PLTS atau laboratorium PLTS terbesar di Indonesia. Bagaimana ITERA bisa melakukan percepatan itu, dan sebetulnya siapa saja yang mendukung Pak Rektor, dan pada tahun 2022 ini apa yang ingin dibangun di ITERA? Ya, jadi mungkin awal pemikirannya ada gini. ITERA diberi tanah oleh Pemprov 275 hektar. Luas sekali ya Pak? Luas sekali. Nah sekarang kalau kita nggak bangun atau bangun sedikit, itu tanah itu mau diapain? Ya, membazir. Nanti pasti Pemprov bilang, oh ini ITERA nggak perlu, udah diambil aja. Nah itu kan itu. Jadi memang kita harus bergerak cepat ya untuk menjadikan 275 hektar ini berfungsi. Nah oleh karena itu kita butuh kerja cepat, kerja keras, kerja tuntas. Nah ini yang menjadi moto ya dari rektor ITERA pertama almarhum ya, yang memang sangat aktif sekali di dalam membangun ITERA. Itu pertama. Jadi oleh karena itu dicari. Nah
Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya, kita memang tidak bisa mengandalkan dana pembangunan hanya dari Kementerian Kemdikbud ya, karena memang sangat terbatas dananya. Jadi kita cari sumber-sumber lain. Nah, ada beberapa sumber-sumber yang memungkinkan setelah kami lihat, misalnya dari PUPera itu ya untuk pembangunan asrama, kemudian kemudian pembangunan ini sumber air juga ya, kemudian embung ya, jalan raya. Jadi kita lihat di mana peluang-peluang kita bisa mendapatkan bantuan. Nah, kita coba. Jadi dari PUPera kita banyak dapat bantuan. Kemudian asrama juga dari PUPera, jadi bangunan itu. Kemudian juga di pemerintah ada namanya SBSN ya. SBSN. Jadi bantuan dari pemerintah yang melalui namanya SBSN, yaitu pinjaman lunak melalui bank ya, bank syariah. Nah, kita manfaatkan ya, dari situ kita dapat gedung kuliah, peralatan praktikum, nah itu dapat. Nah, kemudian apalagi ya, dengan kerjasama ya, misalnya kerjasama dengan BUMN ya, perusahaan-perusahaan negara itu yang tergabung itu, kita dapat satu gedung itu. Jadi memang itu memang kita melihat segala peluang yang memungkinkan kita coba, dan alhamdulillah ya, ITERA didukung oleh banyak pihak untuk ini, sehingga pembangunan di ITERA bisa berjalan dengan baik. Cepat ya, Pak ya. Iya. Khusus untuk 2022 ini mungkin ada sedikit informasi Pak, apa yang 2022 ini kita rencananya akan membangun, pertama itu dari SBSN itu ada satu gedung laboratorium ya, kita sebut dengan GLT 4 ya, itu gedungnya dengan isinya ya, itu. Kemudian ada gedung kuliah juga. Gedung kuliah. Ya, gedung kuliah itu juga dari Banten SBSN. Di samping ITERA sendiri juga menyisihkan dari dana-dana yang kita miliki untuk membangun gedung kuliah ya, hanya karena dana sedikit kita pecah jadi beberapa tahap yang kita sebut dengan GLT 51, 52 dan sekarang 53 sedang bangun. Nah, itu jadi memang bertahap. Nah, ya itu yang tahun ini ya Pak. Jadi memang setiap tahun ITERA selalu ada progres pembangunan infrastruktur pendukung perkuliahan, kemudian juga berkat dari kolaborasi berbagai pihak yang selalu mensupport ITERA, seperti itu Pak Rektor. Ya, betul. Baik Pak Rektor, kalau tadi 2 pertanyaan sudah saya langsung yang menyampaikan, khusus untuk pertanyaan yang ketiga kami akan menyampaikan pertanyaan dari Civitas Akademika ITERA. Kali ini ada pertanyaan dari perwakilan dosen, salah satu dosen ITERA yang akan kami tampilkan melalui tayangan video berikut. Kita saksikan Pak Rektor. Halo ITERA Friends, saya dosen Sains Lingkungan Kelautan. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Rektor terkait dengan peningkatan akreditasi prodi, di mana saat ini ITERA sudah memiliki 36 program studi sarjana dan 1 program studi magister. Nah, untuk itu apakah ada strategi yang akan dilakukan oleh Pak Rektor untuk meningkatkan seluruh program studi tersebut? Terima kasih. Oke Pak Rektor, tadi pertanyaan dari Pak Budi ini Pak, dari Sains Lingkungan Kelautan terkait peningkatan mutu ya Pak ya, melalui akreditasi. Kemudian tadi 37 prodi, mungkin kalau informasi yang terbaru ITERA sudah dapat izin 2 prodi baru Pak. Bisa disampaikan Pak Rektor? Ya kita pertama mungkin mengenai jumlah prodi ya, alhamdulillah baru kemarin malam ini, kemarin 2 hari kemarin malam kita dapat informasi bahwa usulan prodi kita, ada 2 usulan prodi kita itu yang sudah disetujui oleh kementerian dan SK-nya sudah keluar, yaitu prodi minyak dan gas. Minyak dan gas. Ya, ini prodi satu-satunya nih baru nih, karena nih. Wah, kembali lagi satu-satunya ya Pak? Iya, baru ya, karena nanti kita mengaitkan minyak dan gas 2 ini dalam satu prodi ya penanganannya. Nah, kedua kita punya prodi baru namanya prodi rekayasa instrumentasi dan automasi. Rekayasa instrumentasi dan automasi ya Pak. Ini juga menjawab perkembangan
perkembangan sains dan teknologi ya. Sekarang ini kan 4.0, ini kan sudah eranya otomatis semuanya. Iya, Pak. Ya, dan instrumentasi itu penting. Nah, ini jadi prodi ini menjawab dengan menjawab permasalahan itu dengan kita buka prodi rekayasa instrumentasi dan otomasi. Jadi 2 prodi ini akan kita ikut sertakan dalam SBMPTN juga. SBMPTN dan ya, Pak. SNMPTN ya. Nah, ini mudah-mudahan ya ini juga memberikan memperkuat ITERA di dalam menjalankan visi misinya untuk membangun Indonesia khususnya Sumatera. Baik, Pak. Khusus untuk yang tadi pertanyaan dari perwakilan dosen, Pak, ya, peningkatan mutu akreditasi ITERA, apa ya. yang diupayakan, Pak? Nah, ini memang salah satu tugas yang penting ya buat kami sebagai pengelola perguruan tinggi ini. Jadi suatu prodi ini salah satu kata kuncinya akreditasi. Ya, akreditasi apa? Akreditasi itu sebenarnya adalah satu penilaian ya dari luar tentang seberapa baik program studinya. Karena itu akreditasi itu meliputi seluruhnya 3 poin ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Artinya adalah bagaimana mengenai dosen dan mahasiswanya. Bagaimana kelengkapan alat-alatnya. Kemudian bagaimana ilmu itu diterapkan ke masyarakat. Jadi 3 itu akan dinilai. Nah, jadi artinya memang akreditasi itu menunjukkan nilai daripada satu prodi, makanya itu sesuatu yang sangat penting. Nah, ITERA karena memang masih baru, ini memang kita tentunya banyak tantangan. Ya, tantangan kami terutama adalah dari sisi dosen. Ya, jadi idealnya dosen itu semuanya sudah doktor gitu kan, sudah rektor kepala sehingga semua berjalan dengan baik. Tapi itu perlu dibangun proses. Nah, jadi yang kami lakukan itu adalah sekarang bagaimana kita menyekolahkan dosen-dosen ITERA untuk mengambil S3 di dalam maupun di luar negeri. Bahkan untuk dalam negeri kami menyediakan dana ya beasiswa untuk dosen. Dan ini sudah berjalan, sudah 2 tahun berjalan ya, mau tahun ketiga ya, rencananya setiap tahun kira-kira sekitar 100 jadi 300. Nah, khusus beasiswa tugas belajar dosen ya, ya Pak? Tugas belajar, dan karena ini kuncinya ya, jadi memang pendidik itu kuncinya itu satu. Jadi kita meningkatkan itu karena ini terkait dengan tadi mutu ya. Akreditasi salah satunya adalah berapa jumlah dosen doktor yang mengajar itu. Nah, itu satu, dan itu kita lakukan dengan menyekolahkan dosen-dosen kita. Yang kedua adalah sarana prasarana. Ya, kalau itu sudah kita lakukan ya, itu mungkin itu tidak terlalu ini karena sekarang udah bisa, tapi yang tidak bisa dalam waktu cepat itu adalah tadi dosen yang sudah doktor. Nah, ini ya. Jadi sarana prasarana, kemudian juga termasuk sistem informasi. Ya, itu juga menjadi kriteria untuk akreditasi. Kemudian juga yang menjadi kriteria akreditasi itu adalah kepangkatan. Nah, karena ITERA itu masih baru ya, kepangkatannya juga masih rendah. Jadi asisten ahli paling tinggi sekarang lektor. Pada akreditasi kalau mau yang bagus harus ada lektor kepala, harus ada guru besar, dan itulah yang kita kejar. Jadi memang program kami sekarang ini adalah bagaimana kita meningkatkan nilai akreditasi. Nah, ini yang jadi polisi kami. Ya, jadi kami membuat program beasiswa untuk dosen itu adalah salah satunya menjawab tantangan akreditasi. Ya, nah kalau tadi bantuan-bantuan ini itu untuk bagaimana melengkapi sarana prasarana pendidikan. Ya, itu kita lakukan. Untuk pengabdian masyarakat kita untuk Sumatera, ya itu akan ke sana. Sekarang ini ada program namanya MBKM, dan kami akan maksimal ya menggunakan program ini untuk membangun kemampuan mahasiswa dengan luar. Ya, nah ini juga jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, Pak Rektor. Betul, MBKM. Baik, jadi memang untuk mencapai akreditasi yang terbaik ITERA terus bergerak ya, Pak, dan ini pun membutuhkan
dukungan dari seluruh sivitas akademika ITERA melalui dosen yang selalu diminta untuk segera tugas belajar, kemudian riset-riset yang memang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan Sumatera, kemudian juga mahasiswa dapat melakukan perkuliahan dengan baik tentunya ya Pak Rektor. Baik Pak Rektor, kalau pertanyaan sebelumnya disampaikan oleh perwakilan dosen, selanjutnya kami juga sudah menghimpun pertanyaan dari mahasiswa ITERA yang ingin bertanya langsung kepada Pak Rektor. Untuk itu kita saksikan melalui tayangan video berikut. Halo ITERA Friends, saya mahasiswi dari Teknik Perkeretaapian. Untuk Pak Rektor, saya izin bertanya, dilihat dari 2 tahun kurang lebih ITERA sudah melaksanakan perkuliahan secara daring. Dan apakah tahun ini ITERA akan melaksanakan perkuliahan secara luring 100%? Itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Itu Pak Rektor, sepertinya mahasiswa ITERA sudah rindu kuliah langsung di Institut Teknologi Sumatera. Mungkin dengan situasi pandemi saat ini, apakah 2022 atau 2023 akan ada perkuliahan tatap muka Pak Rektor? Ya, sebenarnya ITERA sudah melaksanakan kuliah luring, ya sudah melaksanakan, bukan baru akan mulai, tidak. Kita sudah melaksanakan dari tahun lalu, ya. Jadi walaupun orang ribut pandemi, nah perguruan tinggi nggak mungkin semua daring, nggak mungkin, nanti kita menghasilkan insinyur teori nanti, ya nggak bisa kerja karena insinyur itu ya harus Praktik di lapangan, ya, ya nggak mungkin, ya jadi walaupun pandemi kita sudah lakukan luring itu, artinya gini, jadi mungkin yang penting adalah filosofi kami itu adalah untuk perkuliahan, ya kalau memang bisa daring, kalau bisa itu prioritas pertama. Kenapa? Karena daring itu punya banyak nilai-nilai positif, ya. Nilai positifnya misalnya dari si manusia dari mana aja bisa ikut kuliah, kemudian materi juga bisa dari mana aja, jadi bisa cukup banyak, ya. Nah, dosennya juga itu. Nah ini akan memberikan manusia itu tidak hanya, kalau dulu tuh kan itu orang dari papan tulis aja, mahasiswa hanya mengandalkan apa yang diberikan dosen, Ya, tapi kalau sekarang dengan daring, maka dia bisa search kemana aja lewat Google, dia bisa search kemana-mana. Jadi ilmu itu menjadi luas, jadi terbuka mahasiswa. Itu keuntungan daripada daring. Ya itu. Jadi sangat efisien daring itu. Tetapi, nah saya katakan lagi, tetapi tidak semua hal bisa dilakukan dengan daring saja. Nah itulah kita siapkan sarana untuk luring. Jadi gitu. Jadi jangan dibalik nih. Kita bilang gini. Jadi kalau dari pengalaman kami itu adalah kita pertama prioritas kalau bisa daring ya daring. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah begitu ada kita memerlukan hal yang memerlukan luring, ya misalnya untuk praktikum, kuliah juga kalau semuanya daring mungkin kurang hidup. Jadi kami kuliah nanti diselingi dengan luring dan daring, ya. Dengan itu ada interaksi. Nah ini kan perlu interaksi manusia dengan dosennya, itu jadi hidup. Nah ini jadi itu bagian yang harus ada, ya kita berikan. Nah itu ya, jadi luring itu memang kalau memang itu sangat diperlukan, itu kita lakukan. Kita nggak tabu ya untuk melakukan, walaupun kemarin dalam pandemi ya tetap ada luring. Ya kenapa? Karena nggak mungkin ya insinyur itu hanya dari kuliah daring, nggak mungkin, dia harus bekerja, tangannya harus bergerak, ya. Nah itu. Tapi bagaimana caranya? Nah, jadi antisipasi kami itu adalah kita memperkecil risiko, ya itu. Artinya yang namanya prokes itu dipegang erat, ya. Jadi mereka datang kalau praktikum, ya prokesnya pegang erat, itu udah ada. Misalnya pakai masker, kemudian maksimum 50% misalnya, ya. Kemudian pakai larutan hand sanitizer. Nah ini benar-benar jaga ketat, ya. Jadi ITERA mungkin kalau dilihat dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kita, namanya ada yang khusus mengenai namanya BPAKB. BPAKB ya Pak ya? BPAKB ini yang bertanggung jawab untuk supaya di ITERA tidak terjadi klaster, ya. Dan sangat aktif sekarang tuh sudah berapa? Udah lebih dari 20
POB yang dibuat, ya karena situasi berubah, POB-nya masih ada lagi. Mungkin yang paling aktif tuh ITERA. Tapi alhamdulillah ya dengan kita menyiapkan BPAKB, ya itu di ITERA tidak terjadi klaster. Ya kalau orang sakit itu biasa ya, tapi ini tidak terjadi. Ini udah dan kami termasuk yang perintis untuk melaksanakan luring di masa pandemi. Kuliah hybrid ya Pak ya di Namanya ITERA. kuliah campuran atau hybrid, ya kuliah hybrid. Nah itu jadi ada luring, ada daring, dan saya kira ke depan ya pola ini akan kita jalankan. Hanya nanti porsinya beda, porsi antara luring dengan daringnya itu tergantung dari kebutuhan mata kuliah itu. Ada yang luring 100% ada yang daring 100% juga ada. Tapi kebanyakan di antara kedua itu, dan itu dipersiapkan dengan baik. Baik, tentunya kita juga berdoa supaya pandemi segera berakhir ya Pak. Jadi aktivitas bisa berjalan lancar, walaupun kuliah daring itu juga menjadi sebuah kebutuhan saat ini ya Pak, dengan berbagai fasilitas teknologi kita bisa melakukan kuliah dengan efektif dan efisien. Itu Pak Rektor. Baik Pak Rektor, pertanyaan selanjutnya mungkin ini sangat update dengan ITERA hari ini Pak Rektor. Pada hari ini ITERA juga sedang melangsungkan proses pemilihan kepemimpinan yang baru atau pemimpin Pilrek ya Pak ya, pemilihan Rektor ITERA periode 2022-2026. Apa yang Pak Rektor harapkan dari proses pemilihan Rektor ITERA ke depan ini, dan Rektor seperti apa yang diharapkan akan memimpin ITERA ke depan? Ya, jadi saya berharap Rektor ke depan ini dapat melanjutkan program-program yang sudah kita mulai, ya, yang sudah berjalan, sehingga perkembangan ITERA semakin baik, gitu ya, tidak ada disrupsi atau ya jadi gangguan-gangguan. Nah, untuk itu memang Rektor depan perlu tahu juga apa yang sudah dilakukan, ya, bagaimana pola berpikirnya, apa yang sudah dikembangkan dan apa yang akan dikembangkan, bagaimana rencana ke depan. Ini yang perlu terjadi, ya. Kalau yang saya tidak harapkan adalah nanti pemimpin ke depan nggak tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berkembang, nanti buat program-program baru yang akhirnya tidak match dengan apa yang sudah ada, dan ini nanti terjadi kemunduran. Ya, jadi kalau kita ingin kemajuan, maka sebaiknya memang pemimpin ITERA ke depan itu tahu apa yang sudah berkembang, ya, apa yang sudah berjalan, apa yang kurang. Nah, itu yang dilanjutkan. Nah, dengan itu akan smooth. Jadi memang harapannya seperti itu. Oleh karena itu, pimpinan ITERA ke depan adalah orang-orang yang memang pertama dia tahu situasi ITERA dan dia cinta dengan ITERA, ya, karena itu syarat utamanya, dan dia juga mau mengutamakan kepentingan ITERA dibanding kepentingan lain. Istilah kami adalah ITERA first, itu berjalan. ITERA first ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu yang kami harapkan, ya. Dan inilah tugas saya nih, ya, sebagai rektor adalah bagaimana suksesi ini berjalan dengan baik. Ini salah tugas saya, Pak Rudi, ya, tugas saya untuk ini supaya benar-benar terjadi suksesi yang pada akhirnya untuk kita semua, ya. Karena kalau suksesinya baik, pemimpin kedepannya baik, maka ITERA melanjutkan proses yang sudah ada. Nah, ini yang dan kalau begitu maka bisa cepat, ya, rencana kita bahwa dalam tempo 20 tahun, 10-20 tahun itu bisa sama dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, ini bisa kita jalankan, ya, selama itu program bisa berjalan. Saya kira itu. Amin. Berarti kalau poin dari Pak Rektor tadi adalah rektor ke depan ITERA, yang pertama tadi ada yang poin harus mencintai ITERA, kemudian siap melanjutkan semangat untuk ITERA menjadi Institut Teknologi Kebanggaan Sumatera dan Indonesia, seperti itu ya Pak Rektor. Baik Pak Rektor, terima kasih. Sepertinya kita sudah cukup banyak membahas topik-topik yang memang sedang update di Institut Teknologi Sumatera hari ini. Untuk pertanyaan terakhir mungkin atau ada yang ingin disampaikan Pak Rektor kepada Sivitas Akademika ITERA terkait pesan dan harapan Pak Rektor untuk Sivitas Akademika ITERA. Silakan. Ya, harapan saya kepada Sivitas Akademika untuk mahasiswa terus bekerja keras,
ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan lihat ke depan gitu ya. Jadi jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Banyak tantangan-tantangan yang akan Anda hadapi, dan hadapi dengan semangat ya. Dengan cara itu kita happy di dalam, happy juga di luar ya. Di dalam tentunya kita senang ya, di luar juga ya kehidupannya juga tambah baik. Itu buat mahasiswa ya. Jadi fokus untuk belajar ya, manfaatkan seluruh fasilitas yang ada. Nah, untuk dosen, kembangkan karir ya, melakukan riset, kemudian kepangkatan juga jangan lupa ya, harus diurus. Kemudian kerjasama ITERA untuk Sumatera. Itu saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Oke, baik Pak Rektor. Itu tadi pesan Pak Rektor. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, kemudian juga berpikir ke depan, karena ada istilah Pak Rektor, ITERA itu tidak lahir dari kejayaan masa lalu, tetapi juga ITERA akan jaya di masa depan. Seperti itu Pak Rektor. Ya. Baik, ITERA Friends, sepertinya sudah banyak informasi yang kita dapatkan dari dialog bersama Bapak Rektor ITERA, Profesor Dr. Ing. Dr. Andes Insinyur Mitra Jamal IPU dalam program Halo ITERA episode perdana hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah berkenan menjadi narasumber pada episode perdana Halo ITERA hari ini. Dan kepada ITERA Friend dimanapun kalian berada dan seluruh sivitas akademika ITERA, terima kasih sudah menyaksikan episode perdana program Halo ITERA yang diselenggarakan oleh ITERA TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima ITERA kasih. Friends. Ya, sampai jumpa ITERA Friends.